Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala khatamir risalah al-hadi min ad-dhalalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi azza wa jalla Allah qad bi'atini mahabbatan wa ma'rifataka wa a'tini ma ta'ala. Allahul mukarramin ahli silsilah tariqah wa biya nafsan ya mahad suliyaya bil khusus al-mursyiduna fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Qadir Muhammad Surur qaddasallahu sirra al-Fatihah. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan wakil talqin Syekhul Jin Haji Ali Ridho dari Cengkareng Ata'anallah Bidul Hayati, yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, sama-sama kita hormati Ketua Madrasah PTN Tambun Bapak Haji Sutrisno, para ikhwan dan akhwat hadirin yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, amin. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua, amin. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, malam hari ini tepat kita berada pada tanggal 1. Jadi kalau bulan Hijriah itu dihitungnya dari maghrib. Ya, tadi maghrib tadi kita sudah masuk di dalam bulan Sya'ban, dalam 1 Sya'ban, di mana pada bulan Sya'ban ini nanti kita akan di pertengahan Sya'ban atau yang dinamakan nisfu Sya'ban akan melaksanakan sholat khair atau sholat 100 rakaat, sholat nisfu Sya'ban. Kata para ulama, dengan kita melaksanakan sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita dengan 70 pandangan. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memandang kita dengan 70 pandangan. Dan dari setiap pandangan, dari setiap satu pandangan ada 70 kebaikan. Dan yang paling rendah adalah maghfirah. Jadi jangan sampai terlewat nanti salat nisfu Sya'ban. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, qulu'akum kita Syekh Muhammad Abdul Qadir Muhammad Surur pada sebuah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi dawaini. Di dalam kitab Fadhailul Zuhur menerangkan bahwasanya huruf Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf: Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Huruf Shin diartikan oleh para sahabat dengan arti syukur. Huruf yang kedua, Ain, diartikan oleh para sahabat dengan ahdun, yang artinya perjanjian. Huruf yang ketiga diartikan oleh para sahabat Sya'ban, Ba, barzakh, yang artinya dinding. Huruf yang keempat dijelaskan atau diartikan oleh para sahabat dengan isbat, ketetapan. Dan huruf yang terakhir dengan nun, di bulan Sya'ban, nun diartikan oleh para sahabat dengan nur, yang artinya cahaya. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui
bahwasanya syukur merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Syukur terhadap apa? Syukur terhadap apa yang telah Allah berikan berupa nikmat kepada kita. Maka seyogianya umat manusia wajib bersyukur. Hanya kita diajarkan oleh guru-guru kita tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Kalau perlu kita sholat syukur nikmatnya setiap detik. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita juga setiap detik. Ungkapan syukur ini bisa berupa kata-kata. Kalau kita dikasih sama orang, kita terima kasih, kita ucap syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Bisa juga dengan perbuatan. Kalau kita dikasih makanan sama tetangga, kadang kita pengen ngucapin makasih, kita kirim lagi makanan ke tetangga dengan perbuatan. Jadi alhamdulillah. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Wajib kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah maupun dengan perbuatan. Perbuatannya adalah sholat syukur yang tidak akan pernah kita temukan di luar sana. Kita baru menemukan sholat syukur nikmat ada di TNI. Korikoh Qadiriyah Naksabandia menemukan itu jalan. Ditambah lagi oleh para sahabat, diberikan lagi kalimat alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kelebihan daripada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi orang TGN, orang Thariqah, orang yang sudah ditalqin, orang yang punya guru mursyid mempunyai kelebihan di antara orang-orang yang lain, di antara orang-orang yang belum ditalqin. Apa itu? Kita punya guru. Salah satu syukur kita juga kita bisa dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Ya. Entah itu kita ditipu sama teman yang diajak ngaji, ayo ngaji, tiba-tiba ditalqin terus kenal dengan Mursyid, terus tetap ada. Entah itu perjalanan spiritual kita, entah itu dipaksa oleh keluarga kita, ada. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya baik untuk bisa mengenal Syekh Mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Karena Syekh Mursyid kita ini Pak, kalau bahasa sekarang buat kali-kali Pak. Syekh Mursyid kita ini kalau di dalam tingkatan wali itu sudah tingkatan paling tertinggi yang namanya wali kutub. Makanya ada gelar di para sahabat itu al-kutub, wali kutub. Wali kutub itu hanya ada satu pada zamannya, tidak ada yang lainnya. Bagaimana kita yakin para sahabat itu wali kutub? Kita lihat keistiqomahan beliau. Karena dalam kaidah al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ada wali yang bisa terbang, ada wali yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, ada wali yang bisa membangunkan orang yang tidur, ada wali segala rupa. Itu lebih baik istiqomah daripada semua. Makanya sampai sekarang kita tidak pernah menemukan para sahabat atau guru kita ketinggalan sholat berjamaah. Tidak akan mungkin Pak. Kalau nggak percaya silahkan teliti saja. Ikuti sholatnya, ikuti tidak tidurnya. Makanya kita percaya bahwasanya guru agung kita adalah wali yang ada satu pada zamannya. Kilas balik di tanggal 27 Rajab kemarin itu ada yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Yang
menjadi salah satu highlight di dalam peristiwa tersebut, bahwasanya ketika Nabi Muhammad ingin naik ke atas buruk, karena buruk itu terlalu bahagia sehingga ruhnya membesar dan jasadnya tidak bisa menampung ruhnya, lalu buruk itu menjadi besar. Kemudian Nabi ingin naik buruk tersebut, tidak bisa. Datanglah Syekh Abdul Qadir untuk menjadi tangga Rasulullah untuk naik ke buruk. Nah, yang jadi pertanyaan, secara silsilah thariqah saja Nabi Muhammad itu silsilah ke-3, Syekh Abdul Qadir silsilah ke-19. Kok bisa Syekh Abdul Qadir datang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Itulah kelebihan atau kehebatan daripada wali kutub, guru agung kita, bahwasanya wali kutub, ya, wali yang ada satu pada zamannya itu bisa tajassud qabla wujud, tajassud inda wujud, tajassud ba'da wujud. Maksudnya apa? Wali kutub Syekh Mursyid atau Syekh Abdul Qadir, guru mursyid kita yang sekarang, itu bisa ada sebelum jasadnya ada, bisa ada setelah jasadnya tidak ada. Seperti halnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Syekh Abdul Qadir belum ada, tapi Syekh Abdul Qadir datang di peristiwa Isra dan Mi'raj untuk jadi tangga Rasulullah naik ke atas bukit. Seperti halnya guru agung kita, Pak. Di dalam buku Surya Layar Bukan Panggung Sandiwara itu jelaskan bahwasanya kata Abah Subuh itu nanti di Panjalu akan ada jalu. Jalu itu kalau bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indonesia laki-laki. Sebutnya jalu. Nanti akan ada jalu. Itu zaman Abah Sepuh. Bangsa Abah Awas belum ada. Di zaman Abah Anum juga begitu. Anak bilang ke ibunya, Abang Awas, katanya lagi kandungan laki-laki dia. Iya Abang, itu buat Abang, anak Abang tidak ada yang jadi kiai, kata Abang Anu. Padahal masih di dalam kandungan. Bangsa Abang berarti itu tandanya Abang Awas guru mursyid kita sudah ada sebelum jasadnya ada. Tajassud qabla wujud, ada sebelum ada. Berarti ya, ada sebelum ada. Kalau kita nggak mungkin kayak gitu. Kita mah lahir aja kadang orang tua kita kesal tadi. Ya, tajassud qabla wujud. Selanjutnya tajassud inda wujud. Maksudnya tajassud ada pengersa apa itu? Seperti di dalam An-Nubah di bulan Ramadan nanti, bahwasanya Syekh Abdul Qadir diundang di 70 muridnya dalam waktu yang bersamaan. Ketika buka puasa tiba, Syekh Abdul Qadir datang di 70 muridnya yang berundang. Itu tandanya tajassud indal wujud. Kita tahu bersama bahwasanya Syekh Mursyid kita, para sahabat itu sekarang ada di Sirna Rasa. Ya, tapi kenapa ketika kita manakib, ya, dimulai dari membaca Al-Quran sampai penutupan manqabah tidak ada yang berani bicara? Karena kita yakin bahwasanya para sahabat hadir, karena para sahabat guru mursyid kita bisa tajassud indal wujud. Kalau kita undang para sahabat datang. Itulah kehebatan orang thariqah, tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain, Pak. Jadi jangan sampai pelit mulut kita untuk mengucapkan para sahabat. Kita udah punya guru mursyid, kalau kita tolong tinggal sebut saja guru mursyid. Jangan sampai kita tidak yakin, kalau para sahabat kan jauh. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu, karena Syekh Mursyid bisa tajassud inda wujud, jasadnya ada di mana, tapi bisa datang ke hadapan kita. Kita aja yang tidak merasa. Selanjutnya tajassud ba'da wujud. Para sahabat ditanya sama Irfan Siti,
Abah emang tidak kangen sama Abah Anom? Apa jawaban Abah? Kangen itu penyakit kronis. Kangen itu penyakit kronis yang tidak akan ada obatnya kecuali bertemu dengan orang yang dirindukan. Dari situ, dari situ kita bisa beranggapan bahwasanya Pak Sahabat tidak kangen atau tidak rindu dengan Abah Anom karena selalu bersama. Berarti sampai saat ini Pak Sahabat Anom selalu membimbing para sahabat Anom silsilah selanjutnya. Oleh karena itu kita wajib bersyukur alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita datang ke Pak Sahabat diberikan talqin zikir kalimat la ilaha illallah, ditanamkan ke dalam ruh kita. Jadi kita nggak usah takut Pak, kalau kita mati lagi tidur, mati lagi di kamar mandi, mati lagi di kendaraan, mati lagi di mobil dan lain sebagainya, kita nggak usah takut karena kita ditanamkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat ismuzat di dalam ruh. Mati itu, definisi mati itu berpisahnya ruh dengan jasad, berpisahnya jasad dengan ruh. Kalau tauhid zikir ditanamkan di dalam ruh kita, kita tidak usah takut karena ruh kita yang akan kembali kepada Allah. Tidak akan bisa memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh kita kecuali oleh orang yang sudah bersih hatinya daripada selain Allah, yaitu Syekhul. Jadi bersyukur sebelum langit dan bumi kita diperkenalkan oleh Syekhul Jid Pengatah Abaos. Ya. Kita diberikan talqin zikir itu merupakan alat untuk bisa sampai kepada Allah. Kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau bukan dengan talqin, bukan dengan kalimat la ilaha illallah yang mengantarkan diri kita untuk bisa sampai kepada Allah. Yang mengenalkan Allah kepada kita adalah guru mursyid. Makanya tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.